Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Yang Chen mengangguk, tahu betul bahwa meskipun leluhur Wu Jing ini tampaknya berada dalam posisi yang baik, mereka sebenarnya sangat takut pada kematian. Ngomong-ngomong, masih ada masalah besar. Katamu kita hanya punya waktu sebulan lagi. Perjalanan dari suku Disa kita ke wilayah manusiamu akan memakan waktu. Kalau tidak, terburu-buru ke sana hanya akan merugikan. Patriark Tian Qiu berkata, persiapannya saja akan memakan waktu yang cukup lama. Jika kita menambahkan waktu perjalanan, sebulan mungkin akan sangat mepet. Penatua Ding He mengangguk dan berkata, waktunya agak sempit. Sekalipun kita sampai di gerbang Tai, kita tidak bisa terburu-buru. Waktunya terlalu singkat. Jika kita bisa tinggal di dekat gerbang Tai selama sekitar 10 hari, itu akan menjadi pilihan terbaik. Dengan begitu, kita punya lebih banyak waktu untuk mengincar mereka saat itu juga. Yang Chen tahu apa yang dikhawatirkan kedua orang ini. Memang, perjalanan membutuhkan banyak waktu. Bahkan bagi Patriark Wu Jing, butuh waktu untuk menempuh jarak yang begitu jauh untuk mencapai Sekte Tai. Namun, Yang Chen tersenyum tenang, dua leluhur, jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Kedua leluhur Wu Jing saling memandang, bertanya-tanya metode apa yang dimiliki Yang Chen. Yang Chen berpesan kepada kedua leluhur itu agar bersiap tanpa perlu khawatir, karena mereka hanya perlu tinggal selama belasan hari. Kedua leluhur Wu Jing merasa lega setelah mendengar ini. Lagi pula, ini urusan Yang Chen. Jika orang lain tidak terburu-buru, mengapa mereka harus terburu-buru? Kedua leluhur Wu Jing itu membuat persiapan yang matang, menyelesaikan segala sesuatunya dengan rapi dan sepenuhnya siap untuk berperang. Setelah itu, mereka berdua pergi bersama Yang Chen. Alasan Yang Chen yakin bahwa ia dapat dengan cepat mencapai Sekte Tai adalah karena ia memiliki dao waktu dan ruang. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, menggunakan dao ruang dan waktu untuk memindahkan dua makhluk kuat tanpa batas akan sangat mudah. Selama kedua makhluk kuat tanpa batas itu tidak melawan, biayanya tidak akan terlalu besar baginya. Mungkin ledakan kecepatan jangka pendek dari dua master tanpa alam ini lebih kuat dari dao yi ruang dan waktu miliknya, tetapi dalam hal perjalanan jangka panjang, mereka jauh tertinggal dari dao yi ruang dan waktu. Dengan niat dao ruang dan waktunya, kecepatan perjalanan langsung meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, yang juga membuat kedua leluhur Wu Jing akhirnya memahami sumber keyakinan Yang Chen. Begitu saja, waktu berlalu dengan cepat. Kamera berputar, Tai Men. Dalam beberapa hari terakhir, Sekte Tai berada dalam kondisi yang sangat ketat. Belum lama ini, ketika Li Chongqiao kembali dan mencapai tahap tanpa alam, menjadi orang ketiga yang kuat tanpa alam dari Sekte Tai, banyak pengikut Sekte Tai merasa sangat gembira. Dengan tiga penguasa kuat di wilayah tanpa batas, itu berarti Sekte Tai telah memantapkan dirinya sebagai penguasa 12 negara, dan statusnya semakin kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, Sekte Tai telah mengumumkan berita ini, membuat banyak sekte lain ketakutan. Kehadiran tiga master tanpa ranah di Sekte Tai bukanlah hal yang baik bagi sekte besar manapun. Bahkan berita bahwa Sun Tzu menuju Sekte Tai telah terdengar oleh orang-orang dari sekte lain. Banyak tokoh berpengaruh telah mengetahui bahwa Sun Tzu memasuki Sekte Tai dan tidak pernah kembali. Untuk sementara waktu, semua orang panik dan ketakutan. Mereka takut jika tidak berhati-hati, mereka akan menjadi Sun Tzu kedua. Namun, tak seorang pun murid yang tahu apa yang sedang terjadi. Seharusnya mereka senang melihat tiga penguasa alam tanpa batas yang kuat mendapatkan pijakan, tetapi sebaliknya, mereka diberi tugas dari atas dan mulai mempersiapkan berbagai formasi dengan cermat, membungkus seluruh Sekte Tai dengan erat dan kedap udara. Berbagai formasi dan batasan didirikan di mana-mana, seolah-olah untuk menghadapi musuh yang kuat. Pada saat ini, Li Chongqiao berdiri di menara tertinggi di pusat Sekte Tai, menatap ke depan dengan mata yang dalam dan panjang, seolah-olah dia dapat melihat banyak hal. Berdiri di belakangnya adalah dua pria kuat lainnya yang tidak memiliki wilayah kekuasaan. Situ Zenan, dan Ling Dongsheng. Dulu, Situ Zenan dan Ling Dongsheng adalah satu-satunya penguasa Sekte Tai, melampaui ribuan lainnya. Namun kini, keduanya menatap Li Chongqiao dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Setelah terdiam cukup lama, Li Chongqiao akhirnya berkata, Chongqiao, menurutmu apakah Yang Chen akan datang? Jangan khawatir, Yang Chen adalah orang yang paling setia dan benar. Jika kakek tua Sun Yao ada di tangan kita, Yang Chen pasti akan datang. Li Chongqiao sangat percaya diri, dengan senyum di wajahnya, penuh keyakinan. Ling Dongsheng mengerutkan kening, kenapa kau harus melakukan ini, Chongqiao? Kita, Sekte Tai dan Sekte Xuandao, tidak perlu bertarung sampai mati. Sekalipun Yang Chen sangat berbakat, dia tidak bisa mengancam kepentingan Sekte Tai. Kenapa kita harus membunuhnya dengan begitu kejam? Bukankah ini merugikan vitalitas kita sendiri dan menghancurkan masa depan umat manusia? Li Chongqiao mencibir, kau tahu betul. Yang Chen saat ini berada di tahap Mahayana, dan dia akan berada di alam tak terbatas di masa depan. Ketika dia berkembang di alam selatan dan memasuki alam tak terbatas, apa kau masih bisa menandinginya?
Saat itu, dia akan mampu menghancurkan Sekte Taiyi dengan tangan kosong. Apa kau masih ingin menjadi penguasa negeri ini? Omong kosong. Tapi, aku pernah melihat anak ini, Yang Chen. Dia bukan tipe orang yang haus ketenaran dan kekayaan. Lagi pula, masa depannya ada di wilayah selatan, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan kita, kata Situ Zenan. Ketika Li Chongqiao mendengar bahwa mereka berdua bertindak melawan keinginannya saat ini, ekspresinya menjadi gelap dan aura dingin tiba-tiba menyebar. Kenapa? Apakah kalian berdua sekarang berencana untuk mengingkari janji? Tanya Li Chongqiao dingin. Situ Zenan dan Ling Dongsheng keduanya mulai menggigil. Li Chongqiao memutar lehernya. Karena kau ragu-ragu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Benar, Yang Chen dan aku punya dendam pribadi. Jika aku tidak berurusan dengan Yang Chen sekarang, dia pasti akan membalas dendam padaku dan Sekte Taiyi di masa depan. Kalian berdua tidak akan hidup mudah. Kata-kata Li Chongqiao sekarang penuh dengan nada dingin. Hal ini membuat Situ Zenan dan Ling Dongsheng tampak serius, tetapi mereka tidak berani berbicara. Dulu, Li Chongqiao tidak berani berbicara kepada mereka seperti ini, tetapi setelah pergi ke alam selatan dan memasuki tahap tanpa alam, ia menjadi orang yang sama sekali berbeda. Li Chongqiao menyeringai muram dan berkata, dia akan memasuki dunia tanpa batas. Saat itu, kekuatannya tidak akan kalah dariku. Kau seharusnya menyaksikan kekuatanku. Ling Dongsheng dan Situ Zenan merasakan kepedihan di hati mereka. Memang, ini juga yang menjadi alasan mengapa mereka tidak berani bersuara. Li Chongqiao sangat kuat. Sekembalinya, ia memberi mereka peringatan terlebih dahulu dan pergi ke wilayah selatan. Ia mampu melawan dua dari mereka sendirian dan mengalahkan mereka sepenuhnya. Akibatnya, mereka berdua kini tidak punya pilihan selain tunduk satu sama lain dan tunduk. Patuhlah. Selama kita membunuh Yang Chen, kerajaan manusia ini akan menjadi milik kita. Kalian berdua hanya perlu mendengarkanku baik-baik, dan tak seorang pun akan bisa mengendalikan kalian, kata Li Chongqiao dengan arogan. Ling Dongsheng dan Situ Zenan keduanya sedikit malu. Bagaimanapun, mereka menyaksikan Yang Chen tumbuh dewasa. Meskipun dia bukan anggota Sekte Taiyi, mereka dapat melihat karakternya dengan jelas. Ditambah dengan masalah Sun Tzu, sungguh sulit bagi mereka untuk melakukan hal seperti itu. Kenapa, kau tidak mau? Kata Li Chongqiao dengan kejam. Ya, saya bersedia. Ling Dongsheng dan Situ Zenan benar-benar putus asa, dan hanya bisa setuju di bawah tekanan. Mereka tidak pernah membayangkan Li Chongqiao akan menjadi begitu kuat setelah perjalanan ke alam selatan. Waktu 1 bulan hampir habis, mengapa anak ini belum datang? Li Chongqiao menatap dua orang yang tidak berani menentangnya, dan sudut mulutnya terangkat. Namun ketika aku menoleh, aku sedikit terkejut. Sekarang waktunya semakin mendekati 1 bulan. Sun Tzu dipenjara sepenuhnya oleh Li Chongqiao dengan menggunakan berbagai batasan dan sepenuhnya dalam keadaan koma yang tersegel. Melihat Yang Chen tidak datang, Li Chongqiao pun memutar pergelangan tangannya. Jika Yang Chen tidak datang, tentu saja dia tidak keberatan membunuh Sun Tzu. Waktu berlalu, dan batas waktu 1 bulan yang disepakati semakin dekat. 27 hari, 28 hari, 29 hari, Yang Chen masih belum tiba. Hal ini membuat Li Chongqiao sangat cemas. Jika Yang Chen tidak datang, tetapi kembali ke wilayah selatan dan melaporkan masalah ini kepada Raja Ling, maka satu-satunya kesempatannya untuk membunuh Yang Chen akan hilang. Apa yang ditakutkannya bukanlah Yang Chen akan melawannya, melainkan Yang Chen tidak akan melawannya. Anak ini, apa dia begitu tidak tahu berterima kasih? Li Chongqiao memutar lehernya. Tepat saat dia sedang marah, orang-orang di bawahnya tiba-tiba datang ke sisinya. Li Chongqiao berbalik dan melihat bahwa itu adalah Dewa Surgawi Abadi. Yang mulia Surgawi Abadi ini, seorang pria perkasa di era Mahayana, adalah orang pertama yang mengulurkan cabang zaitun kepadanya setelah ia kembali. Ia adalah anjing yang setia, sehingga Li Chongqiao sangat menghargainya. Sekarang melihat pihak lain datang, Li Chongqiao juga bertanya, ada apa? Chongqiao Tianzun, ada yang tidak beres, kata Bumi Tianzun setelah ragu-ragu sejenak. Apa yang terjadi? Tanya Li Chongqiao bingung. Formasi yang kita bangun jelas berlapis-lapis, konon katanya menyediakan lapisan pertahanan. Ada sekitar 49 formasi, ditambah 1280 batasan. Namun, aku baru saja memeriksanya. Hanya tersisa 13 formasi, dan lebih dari 100 batasan. Immortal Celestial Venerable berkata dengan terkejut, aku sudah bertanya pada anak buahku, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tidak ada yang menyentuh formasi itu atau semacamnya. Apa? Ekspresi wajah Li Chongqiao menegang dan menjadi berat. Formasi ini adalah kunci untuk menjebak Yang Chen, dan itulah yang membuat Yang Chen tidak bisa kembali. Namun, ketika ia berbalik, ia mendapati lebih dari separuh formasi terlarang telah lenyap. Bagaimana mungkin ia tidak terkejut? Semakin ia memikirkannya, semakin keterlaluan rasanya. Rakyatnya sendiri tentu tidak akan mencari mati dengan merusak formasi ini. Tidak, Yang Chen ini belum datang selama sebulan, yang membuatku merasa tidak percaya. Mungkinkah? Jantung Li Chongqiao berdebar kencang dan dia segera keluar.
Begitu salah satu dari mereka keluar, Situ Zenan dan Ling Dongsheng mengikutinya dari dekat, tidak berani melambat. Li Chongqiao kini keluar, sorot matanya berfluktuasi, jiwanya tercerai-berai, dan dia berkata dengan kejam, Yang Chen, kau makhluk jahat, beraninya kau membongkar formasi sekte Taiyiku di sini. Perkataannya bagaikan guntur, menusuk telinga, beriak dan bergulung. Li Chongqiao dipenuhi amarah yang tak tertandingi. Ia tak menyangka taktik Yang Chen menyembunyikan niatnya yang sebenarnya. Ia telah menunggu kedatangannya, tetapi Yang Chen sudah tiba, menyembunyikan keberadaannya dan diam-diam membongkar semua formasi dan batasan yang telah ia pasang. Melihat Li Chongqiao akhirnya menemukannya, Yang Chen memimpin sekelompok besar orang dari klan Disa dan bergegas ke langit. Li Chongqiao, kau membangun begitu banyak formasi hanya untuk membunuhku. Kenapa kau tidak mengizinkanku membongkar formasi-formasi itu? Kata Yang Chen sinis. Li Chongqiao sangat marah, tetapi dia melirik orang di belakang Yang Chen dan segera menenangkan diri. Jadi begitu, aku penasaran, beraninya kau datang ke sini, dasar Yang Chen yang berani. Kau benar-benar mengkhianati umat manusia dan berkolusi dengan orang-orang suku Disa. Sekarang kau datang ke Sekte Taiyiku. Apa kau ingin berkolusi dengan ras alien untuk melawan Sekte Taiyiku? Kata Li Chongqiao dengan marah. Yang Chen mencibir, menduga Li Chongqiao akan melakukan hal ini. Li Chongqiao, kenapa repot-repot bicara omong kosong tanpa malu-malu begitu? Kaulah yang memaksaku ke dalam situasi sulit saat itu, dan sekarang kau mengundangku ke perjamuan Hongmen. Kau tahu persis apa maksudmu. Kalau kau mau berkelahi, kenapa repot-repot bicara omong kosong munafik begitu banyak? Kata Yang Chen. Bagi Yang Chen, dia tidak bisa mengatakan omong kosong yang menjijikkan dan munafik seperti itu. Bagi Li Chongqiao, hal-hal ini kedengarannya sangat masuk akal. Baiklah, Yang Chen, pengkhianatanmu terhadap ras alien dan kolusi dengan suku-suku asing sudah pasti, tapi kau masih berani keras kepala. Kalau begitu, aku akan menegakkan keadilan atas nama surga dan mengambil nyawamu. Setelah Li Chongqiao selesai berbicara, dia menamparkan Yang Chen dengan telapak tangannya. Patriark Tian Qiu dan Patriark Ding He di sebelah mereka bukanlah vegetarian. Keduanya pun masing-masing menepukkan telapak tangan yang keduanya mengandung kekuatan hukum yang amat dahsyat, dan saling beradu dengan telapak tangan tersebut. Ketiga telapak tangan itu bertabrakan dengan kekuatan besar, menciptakan sejumlah besar angin dan gelombang yang menyebar keluar, membuat seluruh sekte Taiyi bergolak. Melihat ini, Yang Chen menyipitkan matanya. Li Chongqiao begitu kuat sehingga dia dapat menggunakan kekuatan telapak tangannya sendiri untuk bertabrakan dengan kekuatan telapak tangan Tian Qiu dan Ding He, tetapi dia tidak mengalami kerugian sama sekali. Sebaliknya, dia masih memiliki keunggulan. Apa? Ding He dan Tian Qiu juga menyadari hal ini, dan telapak tangan mereka bertiga saling bertabrakan dan larut satu sama lain. Akan tetapi, kekuatan telapak tangan Li Chongqiao merupakan kekuatan satu orang, sedangkan kekuatan telapak tangannya merupakan kekuatan dua orang. Li Chongqiao kini mencibir dengan angkuh, Yang Chen, kejahatan tak bisa mengalahkan kebaikan. Hanya karena kau berkolusi dengan orang asing, apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku? Orang ini benar-benar tak tahu malu. Patriark tahanan surgawi berkata dengan dingin, namun, kekuatannya memang luar biasa. Teman muda Yang Chen, segalanya telah berubah. Orang ini cukup kuat, dan ditambah dengan dua penguasa tanpa alam di belakangnya, akan sulit untuk menghadapinya. Yang Chen tahu bahwa kedua leluhur Wujing ini tidak dapat diandalkan. Sekarang melihat betapa kuatnya Li Chongqiao, mereka langsung ingin mundur. Tak ada gunanya bergantung pada mereka berdua, jadi ia hanya bisa mengambil keputusan dan berkata, dua leluhur, serahkan Li Chongqiao padaku. Kalian urus saja dua guru tanpa alam lainnya. Mendengar Yang Chen begitu gila dan ingin menunda mereka, Li Chongqiao yang telah menderita beberapa kerugian, diam-diam berpikir bahwa Yang Chen sedang mencari kematian. Tapi mereka tidak peduli bagaimana Yang Chen memilih untuk mati. Jika Yang Chen benar-benar mati, hal terburuk yang bisa terjadi adalah mereka akan pergi begitu saja. Lagi pula, mereka sudah mendapatkan hal-hal baik. Yang Chen, kau benar-benar tidak tahu diri. Apa gunanya melawanku? Tapi karena kau mau, aku akan mengabulkan keinginanmu. Li Chongqiao tertawa terbahak-bahak. Li Chongqiao bermimpi membunuh Yang Chen. Melihat Yang Chen berani mencari masalah, ia tak kuasa menahan tawa. Ia langsung menamparkan Yang Chen dengan telapak tangannya. Baik Patriark Tian Qiu maupun Patriark Ding He tidak berpikir bahwa Yang Chen dapat menahan serangan Li Chongqiao. Secara tidak sadar mereka ingin membantu, tetapi ketika mereka berpikir tentang bagaimana hal itu tidak ada hubungannya dengan mereka karena Yang Chen telah melangkah keluar sendiri, mereka berpura-pura memimpin pengikut Mahayana mereka dan banyak bocah nirvana, dan mulai bertarung dengan dua master tanpa alam dari Sekte Taiyi. Dalam hati mereka, Ling Dongsheng dan Situ Zenan sebenarnya tidak ingin mematuhi perintah Li Chongqiao dan bertarung sampai mati dengan Yang Chen. Kini, kedua leluhur Tian Qiu itu berpura-pura dan bertarung asal-asalan, dan mereka tidak menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Namun, Li Chongqiao menggunakan kekuatan aslinya saat naik ke atas.
Ia memukul dengan telapak tangan, menyebabkan ruang bergetar dan merobek banyak celah, menghasilkan aliran turbulen yang sulit ditenangkan. Dunia spiritual tidak seperti dunia selatan. Di dunia spiritual, berbagai ruang belum diperkuat oleh orang-orang yang sangat kuat. Bahkan jika seorang kuat di tahap nirvana bergerak, gunung-gunung dan sungai-sungai akan berguncang, dan daratan yang luas akan hancur dalam sekejap, yang mana itu mudah. Belum lagi seorang pria kuat di alam tanpa batas mengambil tindakan. Jika Sekte Tai tidak dilindungi oleh formasi besar, Li Chongqiao pasti sudah menghancurkan mereka sekarang. Namun sekarang, di bawah perlindungan berbagai formasi, formasi ini tidak dapat lagi digunakan untuk menjebak Yang Chen. Saat Yang Chen menghadapi serangan Li Chongqiao, ruang hampa berkelebat di tempat dan dia menghindarinya dengan tenang. Ekspresi Li Chongqiao dipenuhi amarah saat ia berkata dengan nada dingin, Yang Chen, awalnya kupikir itu palsu, tapi aku tak menyangka kau benar-benar menguasai dao ruang. Pantas saja kau berani datang ke sini. Li Chongqiao, kau memasang begitu banyak formasi sebelumnya, hanya untuk memanfaatkan efek formasi itu untuk menjebakku. Tapi kau tak pernah menyangka formasi-formasi ini kuhancurkan satu per satu. Sekarang, mustahil bagimu untuk membunuhku lagi. Yang Chen mengangkat sudut mulutnya. Urat-urat Li Chongqiao terekspos, tetapi dia tidak dapat menyangkal kata-kata Yang Chen. Namun setelah berubah pikiran, ia tersenyum kejam dan berkata, Yang Chen, jangan terlalu cepat terbawa suasana. Kalau kau pergi, cucumu akan mati. Kau harus siap mental. Jangan ceroboh dan kehilangan cucumu. Itu tidak baik. Kau harus tahu bahwa dia merawatmu dengan baik saat itu karena dirimu. Yang Chen terpaksa menyangkalnya. Kata-kata pihak lain benar-benar mengejutkannya. Jika dia pergi, Sun Tzu akan mati. Dia harus berdamai dengan Li Chongqiao hari ini. Melihat Patriark Tian Qiu dan Patriark Ding He tidak mempunyai niatan nyata untuk berkontribusi dan hanya ada di sana untuk berpura-pura, dia mulai merasa sakit kepala. Mereka yang bukan ras kita pasti punya hati yang berbeda. Sekalipun mereka menerima hadiah, kedua leluhur klan Disa ini jelas tidak bisa diandalkan. Jika dia ingin menyelamatkan Sun Tzu, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Tampaknya saya hanya dapat memutuskan hasilnya dengan Li Chongqiao. Yang Chen hanya bisa menguatkan tekadnya, dan berkata dengan nada dingin, Li Chongqiao, aku tidak akan pergi hari ini. Apa kau pikir kau bisa melakukan sesuatu padaku? Hahaha, Yang Chen, kalau kau tidak pergi, aku akan menunjukkan padamu bagaimana aku akan mengambil nyawamu. Li Chongqiao segera menamparnya dengan telapak tangan lainnya. Kekuatan hukum melonjak, dan dapat dilihat seberapa besar perubahan Li Chongqiao setelah perjalanannya ke alam selatan. Kekuatan hukumnya telah meningkat jauh melampaui para kultivator alam spiritual biasa. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa ia saat ini adalah manusia terkuat, menggantikan Situ Zenan dan Ling Dongsheng. Kali ini, Yang Chen hanya berhenti menghindar dan sebaliknya memfokuskan seluruh perhatiannya, tiba-tiba mengirimkan prasasti dao miliknya. Keheningan mati angin hitam. 6 angin hitam mematikan melonjak keluar seketika dan bertabrakan dengan telapak tangan. Ruang itu kacau balau dan hancur tak dapat dikenali lagi. Yang Chen dan Li Chongqiao berada di tengah-tengah berbagai turbulensi spasial, menahan kekuatan dahsyat yang dilepaskan dari turbulensi spasial tersebut. Kedua pria itu tetap tidak bergerak, ekspresi mereka tenang. Namun tak lama kemudian, Li Chongqiao terkejut. Serangan telapak tangannya yang gagal ini sebenarnya tidak mampu langsung menghancurkan 6 hembusan angin hitam mematikan yang diciptakan Yang Chen. Sebaliknya, setelah beberapa saat berbenturan, ia hanya mampu menangkis 6 hembusan angin hitam mematikan yang diciptakan Yang Chen. Kekuatan telapak tangannya juga sangat berkurang, dan kekuatan hukum tetap berada di udara, tetapi harus diambil kembali. Oke, Yang Chen, kau benar-benar punya bakat. Akulah yang meremehkanmu. Li Chongqiao memutar lehernya. Yang Chen benar-benar bisa bersaing dengannya secara langsung. Yang Chen sekarang memiliki penilaiannya sendiri. Kekuatan Li Chongqiao seharusnya setara dengan Raja Iblis Roh yang pernah ia lawan sebelumnya. Tidak, seharusnya lebih kuat dari Raja Iblis Roh. Saat melawan Raja Iblis Ling Mo, ia sedikit dirugikan. Sekarang, pertarungan melawan Li Chongqiao sangat sulit. Ekspresi Yang Chen serius, dia tahu bahwa dia harus menunjukkan sebagian hasil latihan kerasnya selama periode ini. Coba telapak tanganku ini. Li Chongqiao tidak berkata apa-apa dan menepuk telapak tangan lainnya. Berbeda dengan serangan telapak tangan sebelumnya, kali ini sejumlah besar api muncul. Api ini sama menyilaukannya dengan matahari merah di depannya, membuat segala sesuatu di sekitarnya tampak membeku. Melihat ini, ekspresi Yang Chen membeku, dan dia segera menggunakan prasasti dao untuk melindungi tubuhnya. Apakah ini hukum api? Yang Chen merasa tubuhnya meleleh. Kekuatan telapak tangan ini hanya lebih kuat dari yang sebelumnya. Menghadapi telapak tangan ini, ia merasa seperti menghadapi matahari merah. Terlihat betapa dahsyatnya kekuatan telapak tangan ini. Keheningan mati angin hitam. Yang Chen mengendalikan 6 angin hitam mematikan untuk menyerbu maju lagi, namun dalam sekejap mata, 6 angin hitam mematikan itu akan terbakar habis. Hal ini memaksa Yang Chen untuk mengendalikan 6 angin hitam mematikan dan menariknya kembali.
Ia menyipitkan mata dan melambaikan lengan bajunya, terus-menerus mengendalikan lebih dari selusin angin hitam mematikan untuk membunuh. Lebih dari selusin angin hitam mematikan saling menekan ke depan dan bertabrakan dengan telapak tangan. Kali ini saya berhasil menahan tabrakan itu, tetapi jelas itu masih sedikit kurang. Meski begitu, itu tetap saja merupakan hal yang cukup mengejutkan, dan baik Patriark Tian Qiu maupun Patriark Ding He sama-sama tercengang. Sebagai seorang kultivator Mahayana, Yang Chen benar-benar mampu bertarung dengan Li Chongqiao sedemikian rupa. Li Chongqiao awalnya berpikir bahwa membunuh Yang Chen akan terlalu mudah, tetapi sekarang setelah dia mengetahui bahwa metode Yang Chen sebanding dengannya, dia terbakar amarah. Bagus sekali. Kalau kau bisa menangkis satu serangan telapak tangan, coba yang ini, cibir Li Chongqiao. Dia berguling dengan serangan telapak tangan lainnya, yang satu ini mengiris ruang dan membakar semuanya hingga menjadi ketiadaan. Masih mengandung hukum api tak berujung, seperti telapak tangan yang menggerakkan matahari merah. Melihat ini, Yang Chen merasakan kulit kepalanya kesemutan. Li Chongqiao ini benar-benar ingin membunuhnya. Dalam keputusasaannya, dia tidak punya pilihan selain memanggil keluar tubuh perampokan sucinya. Keluar, tubuh dewa perampokan terpisah, dan lebih dari selusin angin hitam mematikan menyerang. Pertunjukan tubuh ilahi Jie Dao menunjukkan bahwa Yang Chen telah menggunakan kemampuan aslinya. Lebih dari 20 hembusan angin hitam mematikan dilepaskan dalam satu tarikan napas, mendorong Yang Chen hingga batas kemampuannya. Namun, jelas bahwa menghadapi seorang master tanpa ranah yang kuat, angin hitam mematikan ini masih sedikit lebih lemah. Setelah dua serangan telapak tangan, angin hitam mematikannya hanya mampu menunda musuh, tetapi tidak mampu benar-benar bersaing dengan Li Chongqiao. Bakat Li Chongqiao memang tak perlu diragukan lagi. Setelah pergi ke alam selatan, dia telah membuat kemajuan dan peningkatan yang luar biasa. Sungguh menakjubkan, gumam Yang Chen dalam hati. Kita harus mencoba metode baru. Yang Chen melihat situasi dari belakang. Sudut mulut Li Chongqiao sekarang terangkat. Awalnya dia agak cemas ingin membunuh Yang Chen, tapi sekarang sepertinya tidak perlu cemas lagi. Bukankah lebih tepat membunuh Yang Chen secara perlahan? Metode Yang Chen memang bagus, tetapi di bawah serangannya yang kuat, metodenya masih sedikit lebih lemah. Dibandingkan dengan dirinya, ada perbedaan yang signifikan. Di bawah kekuatan hukumnya, lawan pasti akan binasa. Tubuh ilahi perampokan, haha, kau memang sangat berbakat, tapi sayang sekali kau akan mati di sini hari ini. Apa kau benar-benar berpikir bahwa mengandalkan beberapa metode yang tidak lazim dapat menyaingi kekuatan di alam tanpa batas? Setelah selesai berbicara, Li Chongqiao menamparkan lagi. Melihat serangan lawan yang terus meningkat, satu demi satu, mata Yang Chen menyala dengan semangat juang yang tak terbatas. Namun, semangat juang itu lambat laun berubah menjadi ketenangan. Yang Chen tahu betul bahwa masih ada celah tertentu antara dirinya dan orang kuat tanpa batas dalam konfrontasi langsung. Kekuatan hukumnya cukup brutal, jadi dia tidak bisa bertarung langsung. Dia harus mengubah pendekatannya. Memikirkan hal ini, Yang Chen tiba-tiba melintas dan membiarkan tubuh ilahi Jie Dao tertunda dari samping. Tubuh ilahi Jie Dao mengendalikan banyak angin hitam yang mematikan dan melawan metode Li Chongqiao. Adapun Yang Chen, indera waktu dan ruangnya berkelebat, dan dia segera menghilang. Melihat wujud asli Yang Chen telah menghilang, Li Chongqiao awalnya menyipitkan matanya, tetapi segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tidak takut Yang Chen kabur. Jika Yang Chen kabur, dia akan membunuh Sun Tzu. Cepat atau lambat, Yang Chen pasti akan kembali. Dia hanya ingin melihat tindakan apa yang akan dilakukan Yang Chen saat berada di ambang kematian. Dia akan menikmatinya perlahan-lahan, lalu menyaksikan semuanya seakan-akan dia sedang menonton badut. Kau mencari kematian dengan menundaku dengan tubuh ilahi perampokan. Li Chongqiao mencibir sinis, lalu segera mulai menghancurkan tubuh ilahi perampokan Yang Chen. Wilayah manusia di dunia spiritual tidaklah luas, setara dengan wilayah suci di dunia selatan. Akibatnya, pertempuran di sini dengan cepat dirasakan oleh para Master Wujing dan Mahayana yang kuat di tempat lain. Para Mahayana dan para Master tanpa alam dari berbagai ras manusia ini semuanya tahu apa yang sedang terjadi. Belum lama ini, mereka telah mengetahui bahwa Sun Tzu telah ditangkap dan Li Chongqiao akan membunuh Yang Chen. Sekarang tampaknya pertempuran telah dimulai. Li Chongqiao hendak menyerang Yang Chen. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Li Chongqiao telah kembali ke dunia roh sekarang, dan aku khawatir dia akan mengubah situasi manusia. Sekarang Sekte Taiyi memiliki 3 master tanpa alam, tidak ada peluang bagi kita untuk bertahan hidup. Li Chongqiao menyerang Sun Tzu lebih dulu, jadi bukankah kita akan menjadi yang berikutnya? Orang-orang dari semua pihak panik, dan di saat yang sama, mereka berduka untuk Yang Chen dalam hati mereka. Yang tidak mereka ketahui adalah Yang Chen telah meninggalkan garis depan dan menggunakan tubuh ilahi perampokan untuk menunda sejenak. Dia tidak pergi terlalu jauh, melainkan duduk bersila di tempat tinggi di luar gerbang Taiyi, dan bahkan posisinya tampaknya tidak tersembunyi sama sekali. Itu saja, sudah waktunya. Yang Chen berbisik, tidak ada waktu untuk berpikir, langsung saja bernyanyi sekarang.
Apa yang harus dilakukannya adalah meneriakkan cara pengendalian yang baru. Mimpi buruk kematian. Melafalkan sutra kematian dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan dao kematian, sehingga menciptakan kekuatan unik melawan musuh yang kuat. Kekuatan ini, meskipun tidak didasarkan pada hukum, memiliki kekuatan mengerikan yang bahkan hukum pun tak mampu mencapainya. Dia baru mempelajarinya belum lama ini dan sekarang dia tidak tahu apakah dia bisa mengatasinya. Untuk sesaat, Yang Chen mulai melantunkan mantra dengan canggung, dan suara melamun keluar dari tenggorokannya, satu kalimat setiap kalinya. Ketika dinyanyikan, lagu itu melekat di ingatan, bagaikan mimpi, bagaikan surga. Ketika sutra kematian mulai dilantunkan, Li Chongqiao mulai mencari Yang Chen secepat kilat. Jiwanya tersebar, dan dia segera menentukan lokasi Yang Chen. Anak ini ada di sini. Li Chongqiao tersenyum sinis. Melihat Yang Chen tidak pergi jauh, ia tentu saja sangat senang, konspirasi apa yang ingin dia gunakan. Tapi semuanya sama saja. Di hadapanku, itu tidak berguna. Li Chongqiao memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri, atau lebih tepatnya, ia memiliki keyakinan mutlak pada kesenjangan antara tahap Wujing dan tahap Mahayana. Dia melangkah maju bagaikan dewa kematian yang hendak merenggut nyawanya. Akhirnya, dia mendekati Yang Chen. Apa yang dilakukan anak ini? Duduk diam tak bergerak. Lupakan saja, kenapa aku harus banyak berpikir. Menghabisi nyawanya saja sudah cukup. Li Chongqiao memutar lehernya dan tertawa kejam. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak ragu lagi dan hendak menamparkan Yang Chen dengan telapak tangannya. Namun, pada saat kritis ini, sebuah suara tiba-tiba muncul entah dari mana di dalam benaknya. Lalu, tiba-tiba suara itu menyebar tanpa terlihat, membuat jantungnya berdebar kencang dan pupil matanya mengecil. Ia benar-benar terkejut oleh suara itu dan seluruh tubuhnya gemetar. Suara apa itu? Tampaknya datangnya dari surga, tidak, datangnya dari neraka. Suara-suara itu seakan terus-menerus merasuki kepalanya, membuatnya tak mampu menghindarinya apapun yang terjadi. Dengan suara-suara itu terus menghantui pikirannya, ia ingin menggunakan kekuatan hukum itu lagi, tetapi ia hanya merasa tak berdaya. Ada apa? Ada apa? Kepala Li Chongqiao terasa pusing, dan baru saat itulah ia menyadari bahwa ia telah ditipu. Yang Chen. Li Chongqiao membelalakkan matanya karena marah. Yang Chen duduk bersila, bibirnya bergerak sedikit saat melantunkan sutra kematian. Berbagai nada keluar dari mulutnya dan memasuki pikiran Li Chongqiao. Kemarahan Li Chongqiao tidak mengganggu bacaan Yang Chen, tetapi membuat ekspresi Yang Chen menegang. Li Chongqiao memang sangat kuat. Jika dia menggunakan sutra kematian ini melawan musuh yang kuat, hasil terbaiknya adalah dia bisa langsung menyanyikannya dan membuat musuh meledak dan mati. Beberapa dari mereka juga dapat menjebak musuh, membuat mereka sulit bergerak dan melumpuhkan. Tetapi sekarang, di bawah bombardir berbagai kitab suci kematian, Li Chongqiao masih mampu melindungi tubuhnya dengan hukum dan mempertahankan pikiran yang jernih. Yang Chen tidak berani lengah. Ia tidak bisa menenangkan Li Chongqiao sejenak, jadi ia terus melantunkan mantra. Dia melantunkan berbagai mantra sutra kematian dan memulai konfrontasi tarik-menarik dengan Li Chongqiao. Li Chongqiao memimpin paduan suara dan Yang Chen bernyanyi. Yang satu bernyanyi dan yang lain memikul beban, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik. Karena terjebak dalam kebuntuan seperti itu, Yang Chen mengerutkan kening dan menjadi gugup. Jika ini terus berlanjut, bahkan setelah ia selesai membaca sutra kematian, ia mungkin masih tidak dapat menahan Li Chongqiao. Ini benar-benar berbeda dari rencananya sebelumnya. Rencananya adalah membunuh Li Chongqiao dan menahannya, yang tidak dapat dihindari. Kulit kepala Yang Chen terasa mati rasa. Sambil terus melantunkan sutra kematian, keringat menetes dari dahinya. Ia mulai sedikit gugup. Saat dia gugup, Li Chongqiao juga terkejut dalam hatinya. Sebagai orang kuat tanpa batas, ia kini terkekang oleh metode Yang Chen dan tak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana mungkin ia tak terkejut? Dia tidak berani bersantai sedikit pun, dia tahu betul bahwa begitu dia bersantai, suara Yang Chen, yang datang entah dari mana, pasti akan menembus kemana-mana, membuatnya sulit baginya untuk melawan. Keduanya kini saling bertarung, dan tak seorang pun berani menganggapnya enteng. Sebagai perbandingan, Yang Chen lebih serius. Yang Chen, sepertinya kemampuanmu semakin melemah. Li Chongqiao tertawa sinis. Ekspresi Yang Chen dingin. Memang, efek sutra kematiannya akan semakin lemah. Melihat ini, ia terpaksa menggunakan metode yang telah ia rencanakan sebelumnya. Roh jahat, pergi. Meskipun ia belum sepenuhnya memurnikan asal-usul energi jahat yang sebelumnya tersimpan di tubuhnya telah diserapnya. Kini, metode energi jahatnya menjadi lebih mengerikan dan lebih kuat dari sebelumnya. Ketika badai itu melanda, tiba-tiba langit mendung turun dan gumpalan gelap mengairi seluruh dunia. Melihat adegan ini, beberapa leluhur Wujing yang sedang bertarung tercengang, tidak tahu apa yang terjadi dalam pertempuran dengan Yang Chen. Yang Chen melepaskan semua energi jahatnya, dan langsung menyelimuti Li Chongqiao di tempat.
Rencana awalnya adalah menggunakan sutra kematian untuk memenjarakan Li Chongqiao hingga ia kehilangan akal sehatnya, lalu menggunakan roh jahat untuk menyerang pikiran Li Chongqiao, menyebabkan Li Chongqiao dikendalikan oleh roh jahat dan akhirnya dikalahkan oleh dirinya sendiri. Namun, rencana tak mampu mengimbangi perubahan. Efek sutra kematian jelas tidak cukup untuk menekan Li Chongqiao, dan efek sutra kematian semakin melemah. Ia hanya bisa melepaskan roh jahat ini. Bersamaan dengan keduanya, energi jahat dilepaskan tanpa direncanakan, dan sekarang jelas mustahil untuk menggunakan energi jahat untuk menyerang tubuh Li Chongqiao seperti yang direncanakan semula. Sama seperti yang dia pikirkan. Ketika Li Chongqiao menghadapi serbuan roh jahat yang hebat, seluruh tubuhnya bergetar, dan roh jahat itu tersebar di sekelilingnya, membuatnya mustahil baginya untuk mendekatinya. Roh jahat, nak, kau benar-benar punya banyak trik. Urat-urat Li Chongqiao terekspos, dan ia menjadi gugup dan serius. Setiap gerakan yang dilakukan Yang Chen dapat mengancamnya. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa. Ia menggunakan roh jahat dan sutra kematian untuk menekan Li Chongqiao dengan paksa. Bagaimana mungkin Li Chongqiao tidak mengerti tujuan Yang Chen? Ia meraung dengan ganas dan tiba-tiba melepaskan diri. Tubuh ini adalah tubuh ilahi Taoismenya. Ini membuat Yang Chen menyipitkan matanya. Li Chongqiao ini benar-benar bakat terpendam. Saat berlatih di dunia spiritual, ia bahkan mengolah tubuh Dewa Tao. Sekarang tubuh Dewa Tao telah muncul, Li Chongqiao berencana untuk segera melakukan serangan balik. Wah, kamu seharusnya bangga karena bisa mengeluarkan tubuh Dewa Taoku, kata Li Chongqiao dengan marah. Jika mereka berdua menyerang bersama, mereka tidak akan percaya mereka tidak bisa menekan Yang Chen. Memang, setelah terpisah dari tubuh Dewa Tao, tekanannya jauh berkurang, tetapi ketika dia hendak bergerak dengan kuat, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia masih tidak bisa bergerak. Apa ini? Garis-garis kehendak bumi membentuk suatu wilayah, menyebar di sekeliling mereka dan menyelimuti mereka sepenuhnya. Yang Chen menggunakan domain bumi. Yang Chen juga merasa gugup sekarang. Sekarang antara dia dan Li Chongqiao, siapapun yang tidak bisa bertahan terlebih dahulu akan tamat. Ketika Li Chongqiao memisahkan tubuh ilahi Daofanya tadi, dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik dan segera mengeluarkan domain buminya. Medan bumi ini pada mulanya dimaksudkan untuk melindungi tubuh Dewa Tao Li Chongqiao, dan kini telah memainkan peranan. Penekanan 3 kali lipat itu hanya mampu menekan Li Chongqiao dan tubuh ilahi Daofanya. Yang Chen merasa sudah kehabisan tenaga. Tuan muda, saya khawatir metode Anda tidak dapat mengendalikan Li Chongqiao. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam menara Dewa Iblis, Jin Zua berkata dengan cemas. Ia mengenal Yang Chen dan dapat melihat bahwa Yang Chen sudah kehabisan ide. Yang Chen berkata, agak sulit. Jika aku bisa mengendalikan Li Chongqiao, aku pasti bisa mengalahkannya. Kalau begitu, Tuan muda, bagaimana kalau aku mencobanya? Tanya Jin Zua. Kau datang. Yang Chen tampak terkejut. Bukannya dia tidak percaya pada Jin Zua, tetapi kultivasi Jin Zua saat ini belum mencapai tahap Mahayana, jadi bantuannya kepadanya sungguh tidak berarti. Jin Zua berkata dengan yakin, Tuan muda, jangan meremehkanku. Jika Li Chongqiao berada di puncak kejayaannya, aku tidak akan begitu yakin dengan kekuatan naganya. Tapi dalam kondisinya saat ini, kekuatan nagaku mungkin bisa memengaruhinya. Begitu. Oke, kalau begitu kamu bisa mencobanya. Jangan terlalu agresif. Li Chongqiao punya banyak trik, Yang Chen memperingatkan. Jin Zua tentu saja sangat jelas tentang hal ini. Ia telah belajar banyak selama bertahun-tahun menyendiri di luar. Setelah berdiskusi dengan Yang Chen, dia tiba-tiba terbang keluar dari menara Dewa Iblis. Tubuh naga emas besar itu menatap Li Chongqiao dari langit. Naga emas bercakar 5. Pupil mata Li Chongqiao mengecil. Apakah itu teman Yang Chen dari klan naga sebelumnya? Oh, ya, Yang Chen pergi ke paviliun Tianzun, jadi masuk akal baginya untuk bertemu dengannya. Garis keturunan naga emas bercakar 5 itu mulia, tapi itu hanya naga emas bercakar 5 di tahap nirvana, jadi itu bukan ancaman besar. Namun saat ia tengah memikirkan hal itu, tiba-tiba seekor naga besar meraung dan air yang menderu turun. Raungan naga itu bergema, seakan-akan dapat menghancurkan segalanya, menyebabkan Li Chongqiao yang awalnya acuh tak acuh, tiba-tiba merasakan kejutan di hatinya. Tidak bagus. Dalam kondisinya saat ini, dia memaksakan diri untuk menahan raungan itu, tetapi dia merasa lemas seluruh tubuhnya dan tenaganya terkuras habis oleh raungan itu. Li Chongqiao tahu ini sungguh buruk. Jika dia diserang roh jahat dalam keadaan seperti ini, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk pulih. Ah! Li Chongqiao berada dalam situasi putus asa dan tahu betul bahwa ia takkan terkalahkan oleh auman Jin Zua. Ia tiba-tiba berdiri dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melenyapkan auman Jin Zua. Jin Zua tak pernah menyangka Li Chongqiao tiba-tiba berbalik dalam situasi putus asa, mematahkan aumannya dan membuatnya terhuyung mundur. Kulit kepalanya mati rasa karena syok, dan ia tak kuasa menahan diri untuk meminta maaf, Tuan muda, saya gagal. Maafkan saya. Tidak apa-apa, Jin Zua, kerjamu hebat sekali. Jangan khawatir, aku sungguh tidak percaya kau bisa melakukan ini sebelumnya.
Sekarang aku bisa memaksa Li Chongqiao sampai sejauh ini, rencanaku sebelumnya bisa terlaksana dengan sempurna. Mulut Yang Chen melengkung membentuk lengkungan percaya diri. Dia pasti akan memenangkan pertarungan ini. Dapat dikatakan bahwa situasi saat ini adalah segalanya sudah siap, kecuali gemuruhnya. Dan raungan naga dari cakar emasnya dengan sempurna memenuhi kebutuhan Yang Chen. Namun, Li Chongqiao tidak berpikir demikian. Dalam kondisinya yang hampir kelelahan, ia tertawa terbahak-bahak dengan keringat bercucuran di wajahnya. Hahaha, Yang Chen, aku tak percaya kau bisa mendesakku sejauh ini. Tapi sayangnya, aku tetap menang. Sekarang, apa lagi yang kau punya? Li Chongqiao, dengan kondisimu saat ini, apakah kamu benar-benar berpikir kamu masih bisa menang? Tanya Yang Chen. Seluruh tubuh Li Chongqiao menggigil, tetapi ia segera mencibir, Yang Chen, untuk bisa mendorongku sejauh ini, harus kuakui, kau sangat mampu. Namun, sayang sekali kau hanya mampu. Saat ini, aku memang dalam kondisi lemah, tapi apalagi yang kau punya? Di mata Li Chongqiao, Yang Chen tidak lagi punya cara lain untuk melakukan apapun padanya. Namun Yang Chen tersenyum sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggung, lalu memutar pergelangan tangannya dan dengan lembut menjentikkan lengan bajunya. Seekor burung Phoenix es dan api kecil tiba-tiba muncul dari lengan bajunya. Burung Phoenix itu mengeluarkan teriakan lembut, dan saat mulai bergerak, perpaduan es dan api menyelimuti Li Chongqiao. Mata Li Chongqiao tampak tumpul, dan keyakinan awalnya bahwa Yang Chen tidak punya cara lain untuk melakukan apapun padanya runtuh dalam sekejap. Karena apa yang disemburkan oleh Ice and Fire Phoenix adalah hukum, kekuatan aturan. Terlebih lagi, kekuatan aturan ini jauh lebih besar. Meskipun sama lemahnya dengan dirinya, aturan ini lebih unggul daripadanya, membuatnya tidak punya cara untuk melawan. Tidak, jangan. Li Chongqiao mencoba melawan, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Sejumlah besar es dan api menekan tempat itu, dan ketika terbakar, tubuh Li Chongqiao membusuk di tempat. Kekuatan es membekukan Li Chongqiao di tempat. Beri sedikit ruang bagi roh jahatku untuk masuk, perintah Yang Chen. Aku mengerti. Phoenix es dan api mendesis, dan sengaja memberi Yang Chen sedikit ruang sambil membekukan Li Chongqiao. Yang Chen mengendalikan roh jahat dan mengikuti es ke tubuh Li Chongqiao. Melihat semuanya sudah berakhir, Ice and Fire Phoenix mengikuti lengan baju Yang Chen dan memasuki tubuhnya lagi. Dan Yang Chen juga menghela napas lega. Selesai. Setelah pertarungan sengit, dia menggunakan semua triknya dan berusaha sekuat tenaga, dan akhirnya berhasil mengalahkan Li Chongqiao. Lepaskan. Yang Chen menamparkan es dengan satu telapak tangan, dan es itu hancur dari luar, hancur selapis demi selapis. Roh jahat itu telah menyerang tubuh Li Chongqiao, menyebabkan Li Chongqiao menjadi iblis yang dikendalikan oleh roh jahat itu segera setelah ia melarikan diri dari es. Ia meraung liar dan berlari kemana-mana, tetapi ia telah menjadi kura-kura di dalam toples Yang Chen. Seorang jenius cemerlang dari generasinya telah jatuh ke titik ini. Bisa dikatakan, pasti ada sesuatu yang dibenci dari orang yang menyedihkan ini. Melihat Li Chongqiao sekarang, Yang Chen mengeluarkan senjata pembunuh dewa dari tas penyimpanannya. Senjata pembunuh dewa, kebaikan. Tombak pembunuh dewa kini menatap Li Chongqiao dengan amarah dan kebencian, seperti juga obsesi mantan tuannya, Mu Gufeng. Semua kebencian akan dituntaskan di sini. Satu-satunya kekurangannya adalah tidak mampu campur tangan dalam pertempuran sengit saat ini. Ini juga alasan mengapa tidak ada cara lain. Sekarang, belum terintegrasi ke dalam artefak kekaisaran, dan tidak ada cara untuk mempraktikkan kanon senjata Suanyou. Sudah berakhir. Tombak pembunuh dewa meledak dengan seluruh kekuatannya, dan menembus prasasti Dao Yang Chen. Tembakan ini melepaskan kekuatan yang sangat mengerikan, langsung merobek ruang menjadi dua dan membelah tubuh Li Chongqiao menjadi dua. Seorang ahli tanpa alam tingkat atas tumbang begitu saja. Tombak pembunuh dewa terdiam cukup lama. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Tuan muda, aku. Tombak pembunuh dewa tiba-tiba menjadi gembira. Ada apa? Yang Chen tampak bingung. Aku merasa ada yang salah dengan diriku. Aku akan kembali dan beristirahat sebentar. Tombak pembunuh dewa merenung sejenak, mengucapkan kata-kata yang membingungkan ini, dan kembali ke tas penyimpanan Yang Chen. Hal ini sangat mengejutkan Yang Chen. Ia mengira tombak pembunuh dewa telah berurusan dengan Li Chongqiao, dan dendamnya dipahami. Ia merasa sedih dan tidak terlalu memikirkannya. Kini tubuh Li Chongqiao sudah di depannya, dan Yang Chen langsung menangkapnya dan kembali ke Sekte Tai. Pertarungan Sekte Tai saat ini pada dasarnya hanya kepura-puraan. Setidaknya Situ Zenan, Ling Dongsheng, dan Patriark Tianqiu semuanya hanya berpura-pura. Awalnya, kedua belah pihak agak terkejut melihat pihak lain memiliki ide yang sama. Pada akhirnya, tidak ada yang mengungkapkannya dan mereka pun mulai saling serang. Pikirannya lebih terfokus pada pertarungan antara Yang Chen dan Li Chongqiao. Sangat disayangkan bahwa aura pembunuh yang mengerikan menyelimuti segalanya, membuat mereka tidak mungkin mewujudkan ide-ide mereka dan tidak dapat memahami seperti apa pertempuran antara Yang Chen dan Li Chongqiao. Langit kini dipenuhi kilat dan guntur.
Pertarungan antara Yang Chen dan Li Chongqiao telah memengaruhi aturan, menyebabkan hukum menjadi bergejolak. Langit, iklim, siang dan malam semuanya telah mengalami perubahan yang nyata. Dan di tengah kegelapan ini, sesosok tiba-tiba muncul. Siapa itu? Ini adalah ide yang sama yang dianut oleh klan Disa dan Sekte Taiyi saat ini. Tidak peduli siapa yang muncul, situasinya akan berubah. Namun, penampilan orang ini ternyata lebih mengejutkan dari yang mereka duga. Setidaknya itulah yang terjadi pada Tian Qiu dan Dinghe Patriark yang berencana melarikan diri dari sini. Sosok ini tak lain adalah Yang Chen. Mengejutkan, keempat penguasa sakti itu semuanya terdiam, bahkan lupa akan pertempuran dan bahwa mereka punya lawan. Yang Chen membawa jenazah Li Chongqiao dan kembali ke Sekte Taiyi. Senior Situ, Senior Ling, aku sangat menghormati kalian berdua. Aku juga tahu kalian di sini untuk melawanku hari ini. Aku benar-benar tak berdaya karena Li Chongqiao. Aku tidak bermaksud menyalahkan kalian berdua. Sekarang Li Chongqiao sudah mati, kalian berdua, para senior, punya pilihan baru. Jika kalian berdua benar-benar bersikeras melawanku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Jika kalian berdua hanya dipaksa oleh Li Chongqiao, maka menyerahlah dan lepaskan Sun Tzu. Aku, sang junior, tidak akan mempersulit kalian berdua, para senior. Ling Dongsheng dan Situ Zenan terkejut ketika mereka melihat Yang Chen kembali dengan tubuh Li Chongqiao. Mereka berdua bukanlah tandingan Li Chongqiao, dan mereka bahkan berpikir bahwa pria ini tak terkalahkan di dunia spiritual. Sekarang Yang Chen benar-benar membunuhnya. Beraninya mereka melawan Yang Chen lagi. Apalagi mereka tidak pernah berpikir untuk melawan Yang Chen sejak awal, jadi mereka langsung berkata, Yang Chen, kami tidak bermaksud melawanmu. Itu semua karena paksaan Li Chongqiao. Sekarang, ayo kita bebaskan Saudara Sun. Kami tidak terlibat karena alasan Saudara Sun. Situ Zenan dan Ling Dongsheng menjelaskan situasinya dan kemudian segera pergi untuk membebaskan orang tersebut. Yang Chen melambaikan tangannya, dan berkata kepada Patriark Tian Qiu dan Patriark Dinghe yang terkejut, para senior, tolong berhenti juga. Ketika leluhur Tian Qiu dan leluhur Dinghe menatap Yang Chen lagi, tidak ada lagi tatapan santai di mata mereka. Mereka tidak terlalu banyak berpikir sebelumnya. Mereka hanya berpikir bahwa betapapun hebatnya Yang Chen, ia hanya berada di tahap Mahayana, dan ada jarak tertentu antara dirinya dan mereka. Oleh karena itu, mereka bahkan bersikap agak tidak bermoral terhadap Yang Chen. Sekalipun mereka merasa sedang mencoba menipu Yang Chen tidak berani mengatakan apapun. Inilah sebabnya mereka mengambil barang-barang itu tetapi tidak mau berusaha lebih keras, hanya ingin melakukan pekerjaan asal-asalan untuk memenuhi jumlah orang. Jika situasinya tidak tepat, segera pergi. Tetapi sekarang, ketika mereka melihat Yang Chen benar-benar membunuh Li Chongqiao, pandangan mereka menjadi berbeda. Li Chongqiao bertarung 1 lawan 2, dan bahkan mereka berdua pun tak tertandingi. Namun, Yang Chen justru membunuh Li Chongqiao. Konsep macam apa ini? Coba pikirkan, kau pasti bisa memahaminya. Mengingat Yang Chen juga telah kembali dari alam selatan seperti Li Chongqiao, beberapa leluhur tak beralam semuanya terkejut. Leluhur Tian Qiu dan leluhur Dinghe saling berpandangan, lalu menatap Yang Chen dan langsung tersenyum. Teman muda Yang Chen, kau sungguh luar biasa kuat. Aku tak pernah menyangka Li Chongqiao pun tak sebanding denganmu. Yang Chen tahu mereka berdua sedang mengujinya. Dulu, ia akan menjawab dengan rendah hati, tetapi sekarang, ia meletakkan tangannya di belakang punggung dan tersenyum, ketika saya di alam selatan, saya mempelajari beberapa metode khusus yang sangat efektif melawan para ahli tanpa alam. Li Chongqiao ceroboh dan langsung jatuh ke dalam perangkap saya, lalu terbunuh. Ngomong-ngomong, ada sedikit keberuntungan juga di sini. Perkataannya mungkin tidak terdengar sombong, tetapi maknanya jelas. Dia dengan jelas mengatakan kepada mereka berdua bahwa dia memiliki sarana untuk membunuh orang-orang kuat tanpa batas. Jika kedua leluhur Wujing ini benar-benar rendah hati, Yang Chen tidak akan mencoba menakut-nakuti mereka hari ini. Namun, penampilan mereka sungguh mengecewakannya, jadi setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk memberi mereka sedikit tekanan. Ketahuilah kepada mereka berdua bahwa mereka tidak boleh dianggap remeh. Mendengar kata-kata Yang Chen, ekspresi kedua leluhur agung tanpa alam menjadi serius. Yang Chen punya cara untuk membunuh seorang ahli tanpa alam. Bagaimana mungkin mereka hanya duduk diam? Untuk sesaat, sikapnya terhadap Yang Chen menjadi hormat lagi. Dan Yang Chen juga melihat sekeliling. Meskipun Li Chongqiao telah wafat, masih banyak sisa-sisa Sekte Taiyi yang berdiri bersamanya. Misalnya, beberapa Master Sekte Taiyi di tingkat Mahayana berada di pihak yang sama dengan Li Chongqiao. Sekarang Li Chongqiao sudah meninggal, tentu saja dia harus membereskannya. Saat dia menoleh, orang pertama yang dilihatnya adalah Dewa Surgawi Abadi di tengah kerumunan. Dewa Langit Abadi menyimpan dendam terhadap Yang Chen, dan ketika Li Chongqiao kembali, ia adalah orang pertama yang memujinya. Terlebih lagi, selama pertempuran, ia berjuang sangat keras. Sekarang Li Chongqiao telah jatuh, dan dia menyadari bahwa Yang Chen sedang menatapnya, sang Dewa Surgawi tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah.
Oh tidak, lari. Sang Dewa Surgawi Abadi begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya menegang dan ia berbalik untuk melarikan diri dari sini. Ketika Yang Chen melihat Dewa Surgawi Abadi mencoba melarikan diri, dia mencibir dan angin hitam mematikan segera mengejar Dewa Surgawi Abadi. Melihat kecepatan angin hitam maut, Yang Mulia Surgawi Abadi berkeringat deras, apa, metode macam apa ini? Dalam sekejap, angin hitam mematikan milik Yang Chen menghantam Sang Dewa Surgawi Abadi. Mengapa tubuh abadiku tak berdaya? Teriak Yang Mulia Surgawi Abadi, matanya dipenuhi keputusasaan. Ia dikenal sebagai Dewa Surgawi Abadi, memiliki tubuh yang tak terhancurkan. Yang lain menyebutnya abadi dan tak terhancurkan, dan ia sulit untuk jatuh. Namun, ia tidak tahu bahwa angin hitam maut Yang Chen hanya perlu mendekati tubuh fisik dan fokus pada jiwa. Apa yang disebut tubuh abadi hanyalah permainan anak-anak di hadapan Yang Chen. Sekarang, Yang Mulia Surgawi Abadi melarikan diri terlebih dahulu, dan yang lainnya yang lolos masih seperti bermain rumah-rumahan di tangan Yang Chen. Kemanapun angin hitam mematikan itu berlalu, tak seorang pun bisa lolos. Dalam sekejap mata, 3 penguasa surgawi musnah, dan puluhan kultivator tahap nirvana dibantai oleh Yang Chen. Kekuatan brutal dan absolut ada di sini. Setelah melihat pemandangan ini, Patriark Tian Qiu dan Patriark Ding He tidak bisa lagi meragukan kekuatan Yang Chen. Sungguh mengerikan. Bahkan jika mereka membunuh para kultivator tingkat Mahayana dan Nirvana ini, mereka tidak akan mampu melakukannya dengan begitu cepat dan tegas. Tidak lama kemudian, Situ Zenan dan Ling Dongsheng juga membawa Sun Tzu keluar dari pagoda. Melihat banyaknya pendekar Mahayana dan Nirvana mereka sendiri yang dibunuh oleh Yang Chen, kedua pendekar kuat tanpa alam itu terkejut dan sedikit marah. Namun Yang Chen tidak merasa bersalah sedikit pun, saya harap kalian berdua tidak keberatan membunuh pengikut Li Chongqiao yang tersisa. Meskipun keduanya marah, mereka semua menghela napas ketika melihat bahwa orang-orang yang dibunuh Yang Chen memang adalah pengikut Li Chongqiao. Teman muda Yang Chen, karena orang-orang ini mengikuti Li Chongqiao, mereka semua pantas mati. Ini saudara Sun, dia dikekang oleh Li Chongqiao. Kekang ini cukup rumit, dan kami tidak tahu bagaimana cara melepaskannya. Situ Zenan dan Ling Dongsheng menatap Yang Chen, dengan sedikit nada gugup dalam kata-kata mereka. Yang Chen tidak mempermalukan mereka berdua, tetapi ketika dia melihat kondisi Sun Tzu yang menyedihkan saat ini, dia menarik napas dalam-dalam dan tampak murung. Aura Sun Tzu kini sangat lemah, dan bekas luka di sekujur tubuhnya terlihat jelas. Selain itu, ia sepenuhnya tersegel oleh sebuah larangan dan tidak sadarkan diri. Untungnya, pembatasan ini tidak sulit bagi Yang Chen. Yang Chen menekan telapak tangannya keluar, dan dengan sedikit gerakan, pembatasan ini hancur total, lenyap sepenuhnya. Setelah itu, napas Sun Tzu banyak pulih. Melihat Yang Chen benar-benar melenyapkan batasan yang membuat mereka tak berdaya dalam sekejap mata, Ling Dongsheng dan Situ Zenan terkejut, dan mereka tak dapat lagi meragukan bahwa Yang Chen benar-benar punya cara untuk membunuh Li Chongqiao. Sun Tzu belum bangun, tetapi ekspresi Yang Chen sudah sangat rileks. Meskipun Sun Tzu belum bangun, kondisinya sudah jauh lebih baik. Yang Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan pil, lalu menyuntikkannya ke tubuh Sun Tzu. Dan begitulah, 3 hari kemudian. Di dalam pagoda Sekte Tai, Yang Chen, Sun Tzu, Ling Dongsheng, dan Situ Zenan semuanya ada di sini. Adapun leluhur Tian Qiu dan leluhur Ding He, mereka telah kembali melalui rute yang sama dan tidak tinggal lama di sini. Setelah kedua leluhur Wujing ini menyadari betapa kuatnya Yang Chen, mereka tidak berani tinggal di sini lagi. Mereka tahu betul betapa kuatnya Yang Chen, dan mereka tidak akan pernah berani berurusan dengan Yang Chen lagi, apapun yang terjadi. 3 hari kemudian, Yang Chen mulai bernegosiasi dengan Ling Dongsheng dan yang lainnya di sini. Pada saat ini, Sun Tzu telah terbangun sepenuhnya berkat ramuan Yang Chen, dan memiliki pemahaman tertentu tentang apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Ketika dia mengetahui Yang Chen telah membunuh Li Chongqiao dengan tangannya sendiri, ekspresi terkejutnya tidak kalah dari Ling Dongsheng dan Situ Zenan. Saat dia melihat Situ Zenan dan Ling Dongsheng benar-benar terkejut oleh Yang Chen, dia merasa semakin tersentuh. Ketika dia ditangkap oleh Li Chongqiao, dia tahu bahwa keadaan telah menjadi buruk, dan bahkan merasa tidak ada kemungkinan untuk pulih. Namun dia tidak menyangka Yang Chen juga akan kembali, dan menekan serta membunuh Li Chongqiao dengan cara yang mutlak. Sun Tzu sekarang sangat senang. Melihat pertumbuhan Yang Chen yang luar biasa, bagaimana mungkin dia tidak tersentuh. Sekarang mereka berempat duduk di sini, dan apa yang ingin mereka negosiasikan adalah pembagian keuntungan. Apa yang harus dialokasikan? Tentu saja masih ada tempat untuk pergi ke perbatasan selatan. Yang Chen melirik Kakek Sun, silakan datang dan diskusikan masalah ini dengan kedua senior. Sun Tzu tahu betul bahwa jika Yang Chen memiliki kekuatan untuk membunuh Li Chongqiao, kekuatannya saat ini tidak akan kalah dengan dirinya sendiri. Namun, pihak lain tetap sangat menghormatinya dan memberinya hak untuk bernegosiasi, yang menunjukkan rasa hormatnya. Ia tersenyum tipis, sangat puas dengan ini, dan berkata tanpa ragu, Situ Zenan, Ling Dongsheng, singkat saja.
Mengenai kuota untuk wilayah selatan hanya memberi kita manusia sebanyak 1.000. Sekarang tampaknya mayoritas dari mereka pasti akan pergi ke Sekte Taiyi dan Sekte Suandao kita. Ling Dongsheng dan Situ Zenan saling memandang dengan senyum pahit di wajah mereka. Sebelumnya, mayoritas hanya milik Sekte Taiyi mereka, tetapi sekarang, karena Yang Chen, mayoritas harus dihitung sebagai bagian dari Sekte Suandao. Benar, Saudara Sun, beginilah rencanamu untuk membagikannya. Ketika keduanya berbicara lagi kepada Sun Yao, mereka mengubah panggilan, Saudara Sun, yang sebelumnya mereka panggil menjadi, Saudara Sun. Sun Yao berkata dengan tenang, ada 1.000 orang. Kita punya 2 sekte. Kita bisa membagi kuota 500 orang. Itu tidak terlalu banyak, kan? Tentu saja, ini tidak berlebihan. Tapi bagaimana kita membagi 500 orang ini? Apakah masing-masing akan mendapat bagian 50-50? Tanya Situ Zenan hati-hati. Sun Zu melirik Yang Chen. Meskipun Yang Chen tidak marah tentang perilaku Situ Zenan dan Ling Dongsheng, tidak ada keraguan bahwa mereka berdua berada di pihak Li Chongqiao. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal. Dia bertukar pandang dengan Sun Zu. Sun Zu tahu apa yang sedang terjadi dan mengelus jenggotnya, kita punya 300, kamu punya 200. Ling Dongsheng dan Situ Zenan keduanya menunjukkan kepahitan, tetapi mengingat kekuatan Yang Chen, mereka masih menghela nafas. Lalu keduanya memaksakan senyum. Alokasi ini tepat, tidak ada masalah. Keduanya merespons. Melihat negosiasi berjalan begitu lancar, Sun Zu tersenyum lebar. Lagi pula, mengamankan kuota 300 orang merupakan berkah besar bagi Sekte Suandao. Karena kalian berdua sangat sopan, maka Sekte Suandao kami akan bertanggung jawab. Sun Zu sangat senang. Kedua belah pihak mencapai konsensus tentang masalah kuota ini. Setelah itu, Yang Chen dan Sun Zu tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka meninggalkan Sekte Taiyi dan kembali ke Sekte Suandao. Tepat setelah Yang Chen kembali, berita pertempuran hari ini dengan cepat menyebar di antara manusia di seluruh dunia spiritual. Semua orang tahu tentang pertempuran hari ini. Dalam pertarungan antara Yang Chen dan Li Chongqiao, banyak orang bahkan sudah menduga kalau Sekte Taiyi akan mendominasi mereka, tetapi tidak seorang pun menyangka hasilnya akan berbalik, dengan Yang Chen mengalahkan Li Chongqiao. Reputasi Yang Chen menyebar seperti api, dan bahkan sekarang, beberapa orang masih tidak percaya itu benar. Setelah Yang Chen kembali dari perjalanannya ke alam selatan, ia bahkan tidak sebanding dengan Li Chongqiao, yang berada di alam tanpa batas. Namun, bagi banyak orang, kekalahan Yang Chen atas Li Chongqiao adalah hal yang baik. Akibatnya, situasi yang awalnya didominasi oleh Sekte Taiyi berubah menjadi tripod berkaki dua. Sekte Taiyi dan Sekte Suandao bersaing ketat. Beberapa sumber bahkan mengatakan bahwa Sekte Suandao kini bahkan lebih kuat daripada Sekte Taiyi. Hal ini membuat banyak orang mulai mengulurkan cabang zaitun kepada Sekte Suandao. Status Sekte Suandao di 12 negara telah berubah total. Dan semua ini berkat keberadaan satu orang, orang ini adalah Yang Chen. Setelah kembali ke Sekte Suandao, pemilihan kuota sepenuhnya disiapkan oleh Sun Zu dan Chen Yangqi. Yang Chen ingin mengurus masalah ini, tetapi tidak bisa, lagi pula, ia tidak tinggal di Sekte Suandao terlalu lama. Namun, ia tetap sangat peduli pada Wan Yueqin. Bagaimanapun, Wan Yueqin adalah seorang jenius yang dipilihnya sendiri. Ia telah mengeluarkan banyak ramuan ajaib untuk melatih Wan Yueqin. Wan Yueqin tidak mengecewakannya. Hanya dalam waktu singkat, di bawah pelatihannya, ia dengan cepat mencapai alam Tianwu. Yang Chen yakin bahwa dia dapat menggunakan sumber dayanya untuk dengan cepat mendorong lawan ke tahap dewa sejati. Namun, hal itu tidak perlu. Jika tingkat kultivasi seseorang meningkat terlalu cepat, kondisi mentalnya akan menurun, dan itu tidak pantas. Yang Chen sangat jelas bahwa seseorang harus bersikap santai dalam hal ini. Tidak lama setelah kembali, Jin Zua berbicara dengan Yang Chen dan kembali ke Lembah Naga. Yang Chen tentu saja tidak akan menghentikannya. Meskipun Longgu memperlakukannya dengan buruk, bagaimanapun juga, itu adalah rumah Jin Zua. Begitu saja, semuanya menjadi tenang dalam sekejap. Tepat ketika Yang Chen berencana untuk berlatih dalam pengasingan, tiba-tiba, sesuatu terjadi pada tombak pembunuh dewa. Guru, saya merasa ada yang tidak beres dengan diri saya. Tombak pembunuh dewa tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu, membuat Yang Chen bingung, tidak tahu apa yang terjadi pada tombak pembunuh dewa. Ada apa? Yang Chen tampak terkejut. Sepertinya ada yang tidak beres dengan tombak pembunuh dewa sejak pertarungan dengan Li Chongqiao. Awalnya, ia tidak menganggapnya serius, karena tombak pembunuh dewa sendiri tidak mengatakan apa-apa. Namun sekarang tampaknya kekhawatirannya tidaklah berlebihan. Tuan muda, saya merasa ada sesuatu yang hilang dari tubuh saya setelah Li Chongqiao meninggal, dan kemudian seluruh energi seakan meledak di sekujur tubuh saya. Saya merasa sangat tidak nyaman, namun juga sangat gembira. Perasaan itu tak terlukiskan. Tombak pembunuh dewa mengirimkan pesan kepada Yang Chen. Yang Chen juga menjadi bingung. Namun, dia sudah berpengalaman, dan setelah mempertimbangkan situasinya,
dia segera berkata dengan sungguh-sungguh, tombak pembunuh dewa, kau telah melahap begitu banyak artefak raja, dan bahkan setelah melahap terakhir kali, tidak ada tanda-tanda terobosan. Tidak, aku merasa setelah melahap begitu banyak artefak kerajaan, kekuatanku sudah mencapai batasnya, tapi aku masih merasa masih kurang sedikit untuk mencapai terobosan. Aku tidak tahu di mana letak kekurangannya. Tombak pembunuh dewa menjelaskan semuanya. Setelah Yang Chen merenung sejenak, dia mulai memastikan, tombak pembunuh dewa, alasan mengapa kamu belum bisa menerobos sebelumnya mungkin karena alasan psikologis. Alasan psikologis. Tombak pembunuh dewa tercengang. Kebaikan. Yang Chen mengeluarkan tombak pembunuh dewa dari tas penyimpanan, melihatnya lebih dekat, dan secara bertahap mulai merasa bahwa penilaiannya benar. Kurasa aku tahu kenapa artefak ilahi kaisar begitu sedikit. Terobosan dari artefak ilahi raja menjadi artefak ilahi kaisar seharusnya tidak hanya dengan melahapnya. Kalau tidak, artefak itu bisa dikultivasi tanpa henti. Tapi artefak ilahi kaisar sulit didapat, dan kau tidak bisa menerobos sesuka hati. Seringkali, semuanya bergantung pada semangat instrumen. Yang Chen berkata, sama seperti manusia, jika seseorang ingin menerobos, kondisi mentalnya juga krusial. Tombak pembunuh dewa, kau belum bisa menerobos sebelumnya karena kau memiliki batasan di hatimu. Selama Li Chongqiao masih hidup, kau akan terikat seumur hidupmu. Tapi kau membunuh Li Chongqiao dengan tanganmu sendiri, dan batasan itu pun hilang, jadi wajar saja tidak ada masalah lagi. Tuan muda, maksudmu aku akan menembus artefak ilahi kaisar. Tombak pembunuh dewa sangat gembira. Ia selalu bersemangat untuk menerobos. Lagi pula, hanya setelah mencapai level senjata dewa kaisar, ia dapat benar-benar membantu Yang Chen. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.